Gimana temen yang di Selamat YouTube? pagi. Nah, siang udah siang sekarang Kelontong. Ya, selamat siang, Pak. Ya, enak suaranya ya. Pak Wos Kian Santang. Enak. Iya. Bang Kelontong Muslim apa Kristen, Bang? Biasa Kristen. Oh, kalau Kristen itu biasa ya. Kalau Muslim luar biasa. Tertawalah sepuas Anda. Oh iyalah, gua kan senang tertawa. Lu sekarang mending tanya aja ke Bang Juma. Bentar, ini Bang Suma. Tunggu. Ya. Iya. Bang Suma, selamat siang. Siap. Anda Pagi pernah di tempat saya, Bang. Oh, 3 syukur kali. alhamdulillah. Cuma Ya. waktu itu kita diskusi suasana sejuk ya. Mungkin Bang Ya. Suma masih ingat nggak waktu itu ada dokter satu yang sebagai moderator yang dari Makassar itu? Dokter dari Makassar. Enggak, moderator. tunggu Bang Kelontong tunggu. Gurunda di YouTube aman gak itu? Katanya gak ada suara. Tunggu. Sabar ya, Bang Kelontong ya, sabar. Siap. Takutnya ini, kalau besar sekali suaranya tabrakan dia. Nah, noise nggak? Sedikit Bang. Oke, anggap saja oke lah. Darurat ini. Ya, silakan Bang Lontong. Kelontong. Kok lontong sih? Ya. Nggak apa-apa. Dipanggil lontong, kelontong boleh. Ini Bang Suma, cuman saya menawarkan Anda, kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa. Kalau mau ya syukur alhamdulillah. Jadi Bang Suma sudah saya lihat di YouTube banyak sekali ya. Perdebatan. Tapi selama ini kan by data Bang Suma sama teman kami orang-orang Kristen ya. Saya ingin mencoba kemampuannya Bang Suma, kita tidak menggunakan ayat, tapi kita pakai topik satu, tapi tidak pakai Quran ataupun Alkitab. Iya. Kira-kira gimana Bang Suma? Bisa nggak? Nanti kapan ditentukan waktunya? Boleh. Nggak sekarang? Sekarang kenapa? Boleh. Oh sekarang? Boleh. Terserah. Saya ngikut Bang Suma aja, tapi nggak boleh pakai dalil Al-Quran ya. Iya. Temanya apa? Temanya poligami aja deh. Boleh. Tunggu bentar, 2 arah dong. 2 arah kok poligami aja, 2 arah. Ya, gimana? 2 arah nih. Iya, seperti biasa kan, 2 menit. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi ini benar-benar kita pakai nalar. Saya nggak mau berbenturan dengan Al-Quran ataupun berbenturan dengan Alkitab. Iya, terserah. Aku ikut aja. Nah, kita ulangi lagi yang periode yang pertama Bang Suma. Cuma waktu itu kan nggak keterbatasan waktu ya. Waktu dulu di Zoom-nya Pak Zulkarnain apa? Zoom-nya JCC kalau nggak salah. Iya. Jadi silakan kalau Bang Suma mau ngajak sekarang ya boleh. Temanya poligami aja. Kalau Bang Suma pasti poligami untuk kebaikan. Kalau saya meninjau dari sisi sebaliknya kan begitu Bang Suma. Bang Juma. Tapi tidak boleh gunakan Al-Quran ya. Agak noise Bang Juma. Noise ya. Nggak apa-apa ya, tapi ini darurat ini ya teman-teman, nggak apa-apa. Mohon maklum ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Noise dikit nggak apa-apa, cuman dikit kok. Ya lanjut dulu dah. Iya, silakan Anda bernarasi yang bawa ini, yang bawa. Waktunya berapa menit Bang Suma? Ikut abang aja, berapa menit maunya? 2 menit aja ya. Boleh 3 menit kayaknya. Oh 3 menit ya. Siap. Mungkin Bang Suma dulu mungkin. Saya nggak enak. Bang Suma, saya ikut. Rumah. Saya kan tamu Bang Suma.
Iya, masalahnya Anda yang bawa di luar Al-Quran, jadi saya ikuti iramanya. Oh gitu ya. Ya, Baik, kalau begitu. Oke. 2 menit mungkin saya bisa ditaruh di ini layar lebar Pak Wos kalau diizinkan. Iya. Layar lebar apa layar tancap, Bang? Iya, layar tancap boleh, Bang Kian Santang yang saya hormati. Ya, silakan Bang Lontong, lanjut. Ya, makasih. Jadi terkait masalah tema poligami itu keburukannya yang pertama masalah emosional. Jadi masalah emosional yaitu poligami dapat menyebabkan masalah emosional bagi semua pihak yang terlibat. Istri-istri dalam pernikahan poligami mungkin mengalami perasaan cemburu, rendah diri, kurangnya perhatian dari suami mereka. Hal ini dapat menimbulkan stres dan konflik dalam rumah tangga. Itu yang pertama, masalah emosional. Lalu yang kedua, masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Poligami seringkali memperkuat ketidaksetaraan gender. Wanita mungkin merasa tidak diperlakukan secara adil atau setara. Sehingga ketidakadilan dalam pembagian waktu, perhatian, dan sumber daya dapat menjadi sumber suatu ketegangan ya mungkin. Lalu dampak negatif yang ketiga yaitu terhadap anak. Anak-anak dari keluarga poligami mungkin menghadapi tantangan emosional dan sosial. Mereka bisa merasa diabaikan atau kurang perhatian karena harus berbagi perhatiannya kepada orang tua dan banyak saudara tiri. Yang keempat, kompleksitas keuangan. Mengelola keuangan dalam keluarga poligami bisa menjadi sangat rumit ya. Lebih banyak istri dan anak berarti lebih banyak kebutuhan secara finansial yang bisa membebani suami dan menimbulkan masalah ekonomi. Lalu yang kelima, dampaknya yaitu konflik antar istri. Persaingan dan konflik antar istri sering terjadi dalam rumah tangga poligami. Hal ini dapat mengganggu keharmonisan keluarga dan menciptakan lingkungan yang tidak sehat bagi anak-anak. Lalu yang keenam, potensi penyalahgunaan. Poligami dapat membuka peluang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami. Ketika salah satu pihak memiliki lebih banyak kekuasaan, berpotensi untuk mengeksploitasi dan perlakuan yang tidak adil. Jadi, kesimpulannya, meskipun poligami mungkin memiliki beberapa konteks budaya, banyak yang berpendapat bahwa praktek ini adalah membawa lebih banyak sebuah keburukan daripada kebaikan. Terutama di dalam masalah kesejahteraan, masalah emosional, masalah keadilan sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang yang berpoligami ini menurut saya penting untuk mempertimbangkan dampak negatifnya secara menyeluruh. Nah, itulah Bang Suma, itu yang... Ya, udah 3 menit, Pak Tong. Oh ya. Waktunya udah habis. Oke. Ya, silakan Guru dah. ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tema ini menarik ya, terkait dengan poligami. Jadi poligami itu pada prinsipnya adalah memanusiakan manusia dan tidak membinatangkan manusia. Karena sebelum aturan poligami ini didatangkan dalam konsep aturan, khususnya Islam, manusia itu hidup seperti binatang. Apapun dia statusnya, apalagi kalau dia sudah posisi jadi raja, atau dia jadi presiden, atau dia jadi pemimpin. Kenapa? Karena pada prinsipnya, kodrat seorang laki-laki itu kecenderungan kemudian untuk suka kepada lebih dari satu wanita. Nah, poligami ini juga untuk menghentikan sifat kemunafikan
Karena tak ada kemudian laki-laki di atas muka bumi ini yang setelah memiliki istri dia nggak bernafsu lagi kepada wanita lain. Atau ucoknya tidak lagi membara ketika melihat wanita lain setelah mereka menikah. Perlu dipahami bahwa poligami yang didatangkan kemudian dalam aturan Islam itu membatasi kebinatangan orang-orang yang sebelum datangnya Islam. Dulu sebelum Islam wanita itu dianggap seperti binatang. Bagaimana kemudian sejarah kitab-kitab suci yang dianggap suci ya, kitab-kitab yang dianggap suci, wanita seperti binatang dibuat. Dan itu kita tidak bisa kemudian pungkiri. Meskipun kita tidak membawa dalil, tapi kita ini adalah insan beragama. Berarti kita tidak bisa lepas daripada pokok poin daripada hikmat diaturnya kemudian asas poligami ini. Poligami menghindarkan manusia dari kebinatangan, itu intinya. Di luar poligami yang kemudian mengaku-ngaku cukup satu istri itu pasti hidupnya seperti binatang. Hanya saja laki-laki atau suami-suami yang menghindari poligami ini itu kemunafikannya tersusun dengan rapi. Keluar rumah rapi, pulang rumah juga rapi. Tapi di luar permainannya, oh jangan dibilang. Kenapa bisa kayak begitu? Karena itu sudah manusiawi. Seibarat poligami itu seperti makanan. Tidak sempurna orang itu kalau makannya setiap hari itu kangkung. Tapi semua ini tergantung dari pribadi. Ada yang kemudian mampu menjaga diri, ada juga yang kemudian satu istri tapi nggak bisa menjaga diri. Dan anehnya, kebanyakan yang cuma satu istri ini yang sifatnya seperti binatang, seperti hewan. Bebas kemudian mencicipi wanita manapun di luar, yang penting satu istri. Nah inilah poligami datang untuk memanusiakan manusia. Sekira gitu untuk sementara. Ya, waktunya sudah habis. Untuk moderator saya serahin ke Ahimoto. Silakan Ahimoto. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya 3 menit untuk teman Kristen dari Kelontong. Silakan 3 menitnya. Iya, jadi sudah jelas yang tadi saya ceritakan tentang dampak negatif daripada orang berpoligami ya. Tetapi itu memang lepas daripada itu semua kembali ke orangnya masing-masing. Kalau pernyataan poligami itu hanya setara dengan persetujuan daripada istri, ya itu saya nggak bisa bilang apa. Tetapi di sini saya katakan tadi, saya sebutkan tadi, keburukan atau dampak negatif baik itu di jiwa ataupun di dalam realita kehidupan sehari-hari yang secara universal. Jadi ini saya tidak cerita oknum, secara universal. Itu maupun kita di mana kita tempat tinggal, di mana saja. Yang jelas pasti dari sisi negatifnya itu sangat menonjol dibandingkan dengan kelebihannya. Contoh yang tadi saya katakan ya, kembali lagi ke masalah emosional saja, itu bisa menyebabkan emosionalnya itu bagi semua yang terlibat itu berdampak lebih-lebih kepada istri-istrinya di dalam pernikahan itu. Ya salah satunya ya ada perasaan cemburu. Manusia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya miliknya Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Manusia ini banyak sekali kelemahan-kelemahannya. Baik Bang Suma ataupun saya pribadi, saya lebih-lebih. Saya banyak kekurangannya. Nah, lepas daripada itu semua, perasaan emosional ini, cemburu. Kalau orang cemburu, itu bisa dampaknya luar biasa. Mungkin bisa menyebabkan istri-istrinya kurang percaya diri, rendah diri, atau dia merasa tidak pernah diperhatikan oleh suaminya. Nah ini menimbulkan stres. Dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Berdampak konflik dalam rumah tangga. Jadi ini gambaran yang saya nyatakan secara universal, bukan oknum. Kalau oknum itu tergantung.
yang mana yang mau menjalani. Saya tidak cerita masalah pribadi lepas pribadi, tidak, tetapi secara universal begitu. Lalu terkait masalah potensi penyalahgunaan, ini dapat menyebabkan yang laki-laki ini terbuka peluangnya dia untuk penyalahgunaannya itu. Karena apa? Ini menyangkut masalah kekuasaan, sehingga ada potensi untuk Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Klontong. Sayangnya kita dibatasi oleh waktu. Sekarang waktunya untuk Bang Zuma selama 3 menit. Silakan Bang Zuma. Iya. Jadi perlu disadari poligami ini itu bukan perintah ya. Ini harus umat Islam tahu. Jadi poligami itu bukan perintah, tapi poligami itu adalah aturan. Poligami aturan. Islam kemudian datang mengatur tentang tradisi membinatangkan wanita sebelum Islam. Bisa kita lihat kemudian keadaan. Jadi kita nggak bisa munafik. Orang-orang terdahulu itu sampai ribuan, istri selirnya sampai ratusan. Itu keadaan bisa terjadi kapan saja. Bisa terjadi kapan saja. Karena kecenderungan laki-laki itu suka kepada banyak wanita. Itu laki-laki itu kayak gitu. Lain cerita, poligami ini bisa saja dijadikan sebagai bukan solusi apabila seorang laki-laki setelah menikah tak ada lagi keinginan untuk menikah, atau tak ada lagi keinginan untuk bercinta dengan wanita lain. Faktanya tidak. Tak ada manusia ini yang bisa menahan pandangan ya kepada wanita lain, tak ada. Jadi orang yang menggaungkan kemudian poligami itu orang yang otaknya menurut saya ada gangguan gitu loh. Karena lebih cinta kepada hal yang sifatnya maksiat daripada yang dihalalkan. Itu dihalalkan, tapi bukan dianjurkan. Bukan juga perintah. Itu hanya solusi. Ketika ada kondisi-kondisi yang memungkinkan orang melakukan poligami, solusinya ada. Dan itu pun harus memenuhi syarat-syarat yang luar biasa. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai poligami, orang yang tidak menginginkan poligami, itu justru lebih bebas melakukan seks di luar daripada istri. Saya ulang, orang yang membenci poligami itu lebih bebas kemudian melakukan seks bebas. Alasannya karena mereka tidak akan memiliki 2 istri. Karena pria sadar, kalaupun saya bersetubuh dengan wanita ini tidak akan menjadi istriku. Wanita pun sadar, meskipun saya disetubuhi laki-laki ini, dia tidak akan menjadi suamiku. Sebab di dalam konsep kami nggak boleh 2 istri. Maka apa yang terjadi? Suka sama suka aja. Maka terjadi legalitas seks bebas. Itu poinnya. Terima kasih. Poligami melindungi hak-hak seorang wanita. Baik teman-teman yang di bawah, jangan lupa tap-tap layar. Sekarang waktunya untuk teman Kristen dari Pak Klontong. Waktu dimulai ketika Anda mulai bernarasi, silakan. Mohon izin, waktunya di pending dulu. Ini kalau saya sifatnya narasinya untuk bertanya kepada Bang Zuma, boleh nggak Pak Hos? Jadi dalam waktu 3 menit, nanti pertanyaan yang dijawabkan, silakan dirangkum di dalam waktu 3 menit, pertanyaan dan jawaban. Silakan. Iya, maksudnya saya bertanya boleh? Boleh bertanya maupun menanggapi dalam waktu 3 menit. Oke, siap. Ya, tolong review waktunya. Udah belum jalan. Ya, oke. Baik. Apa yang dikatakan oleh Bang Zuma yang tadi itu, saya ingin mencoba bertanya, ini bayangan dalam imajinasi saya, karena memang saya juga tidak pernah berpoligami, tetapi setidak-tidaknya nalar saya punya pandangan ingin bertanya sih, kira-kira tanggapannya Bang Zuma itu seperti apa.
di dalam pertanyaan-pertanyaan apa yang ada di kandungan pikiran saya. Saya sebetulnya memiliki 10 pertanyaan ya. Tapi saya khawatir nanti karena pertanyaannya terlalu banyak, mungkin nanti waktunya bisa saya dipersingkat aja untuk yang bertanya mungkin 1 menit atau 1,5 menit. Baik, tolong Bang Suma, apa yang Anda katakan tadi, kalau misalnya orang berpoligami dilarang, saya tidak menyatakan dilarang ya, itu hanya sebatas dampak secara universal. Jadi saya nggak cerita oknum di sini. Pertanyaannya begini, bagaimana seorang suami bisa adil dalam membagi perhatian, seorang suami bisa adil membagi masalah waktu, dan apakah seorang suami cenderung memiliki perasaan subjektif? Itu dulu. Terima kasih. Baik, waktu mau dihabiskan atau kita selesaikan? Oh baik. Kalau gitu terlalu banyak untuk yang pertanyaan, baiknya yang jelaskan aja yang banyak waktunya. Oke, baik. Cukup gak cukup 3 menit ya. Silakan Abang Zuma, guru kita semua. Iya, baik. Satu hal yang perlu dipahami di sini adalah umat Islam itu tidak ada kemudian satu lembaga yang tidak mengintroduksi poligami. Kenapa? Karena lembaga poligami itu sudah ada ribuan tahun sebelum Islam. Jadi kalau Islam kemudian datang selaras dengan akal, membahas tentang poligami, sekali lagi itu solusi. Jadi Islam datang kemudian sebagai satu jalan, satu ajaran yang menekankan pada pernikahan dengan satu pasangan. Hanya Islam. Sekali lagi saya katakan, hanya Islam yang mengajarkan cukup satu pasangan saja. Adapun poligami boleh dilakukan, tentu dengan konteks sosial dan persyaratan yang ketat. Bukan hanya sekedar nafsu biologi semata. Sementara orang yang tidak suka kepada poligami adalah orang yang kemudian memandang poligami itu dari aspek biologis nafsu semata. Kenapa demikian? Karena selalu mengatakan, aduh kenapa sih ya saya di agama saya dilarang poligami ya? Padahal aku lagi nafsu sama si ini, si fulan, dan seterusnya. Sehingga bias dari keinginan syahwatnya yang ingin kemudian terlampiaskan ini tapi terkekang oleh satu istri, maka memandang poligami itu adalah sebagai satu sikap mengumbar syahwat. Padahal bukan kayak begitu. Poligami ini justru membatasi kebinatangan. Membatasi kebinatangan. Nah, berbicara mengenai keadilan, adil itu bukan hanya sekedar dari sisi biologis saja, tapi dari konteks sosial, dari konteks persyaratan yang begitu ketat, sehingga poligami ini nyaris dilarang. Selayaknya seperti halalnya bolehnya makan babi. Poligami itu seperti itu keadaannya. Ketika istrimu sudah tidak bisa lagi kemudian melakukan apa-apa untukmu dari semua aspek, maka kamu boleh mengambil solusi beristri. Seperti misalnya ketika tak ada lagi makanan yang bisa kamu makan, dan kalau kamu tidak makan kamu mati, maka dibolehkan kemudian mencicipi makanan babi. Sama statusnya itu. Cuman Islam begitu indahnya datang bukan menjadikan itu sebagai perintah, tapi itu solusi. Supaya apa? Supaya tidak berzina. Karena keinginan manusia itu berzina. Munafik seorang laki-laki, ya apalagi di luar Islam, kalau dia cukup satu istri tapi mereka nggak jajan di luar. Jajan di luar, saya yakinkan itu. Karena dilarangnya poligami, maka justru itu membuka solusi luas untuk mereka berzina di luar. Silakan. Baik, terima kasih. Silakan tanggapannya selama ini ada 2 timer. Ini gimana maksudnya Bang Ian dengan Bang 8 api sulsel ya? Baiknya yang Badela kasihan itu dipegang. Tidak lebih dari lepas aja Badela.
ditutup aja. Boleh enggak saya balik bertanya? Dia nanya, aku juga nanya. Boleh nggak? Oh, boleh, silakan. Bang Da. Moderator. Boleh, silakan. Iya. Apa yang akal Anda jadikan sebagai solusi seketika Anda sebagai orang Kristen melihat Bible, ternyata sebelum Islam datang, laki-laki itu tidak dibatasi menikah berapapun, termasuk di Kristen itu tak ada pembatasan. Ya, Lukas 21 misalnya, sorry saya nggak bawa data ya. Intinya di Kristen oleh Yesus itu tak ada pembatasan istri. Mau 1.000, 2.000 istrinya Kristen itu boleh. Dalilnya ada kalau mau bicara dalil. Nah sekarang saya mau tanya, bagaimana solusi Anda menyikapi itu? Ternyata agama-agama terdahulu, orang-orang terdahulu membolehkan sampai ribuan istri. Solusi dari agama Anda atau solusi yang Anda berikan itu apa? Jangan katakan bahwa solusinya Kristen, karena Kristen itu bebas berzina. Satu istri yang penting, boleh berzina yang penting satu istri. Nah, jadi jangan jadikan alasan cukup satu istri, itu bukan solusi. Justru dengan membatasi satu istri tak ada poligami, justru itu melahirkan, melegalkan persinahan. Dengan melarang poligami, itu sama dengan melegalkan persinahan. Nah solusi dari Anda, ketika melihat kemudian data-data dari Bible, bahkan Tuhan Anda Yesus itu berasal dari anak poligami, kira-kira solusi sebagai manusia apa? Karena justru saya lihat di Kristen begitu dihentikan kemudian poligami, menurut hitungan mereka yang terjadi justru lagi bete yang merebak, lesbe yang melebak. Ayo, kira-kira solusi akal Anda itu apa? Silakan. Baik, terima kasih. Nanti Bang Yan, itu waktunya di-clear dulu 3 menit. Untuk sesi bertanya itu 1,5 menit. Di-set nanti waktunya. Baik, waktu 3 menit berjalan ketika teman Kristen mulai berorasi. Silakan. Ya, jadi saya tetap berpegang teguh kepada Bang Suma mulai dari awal. Saya di sini cerita tidak terkait dengan agama apapun, agamanya dia Islam, kah Kristen, kah Hindu, kah Buddha, ataupun aliran kepercayaan, ataupun bahkan ateis sekalipun. Saya ingin bicara, ingin menyamakan atau ingin melihat pendapatnya Bang Suma terkait poligami secara pribadi. Jadi saya tidak akan menjawab terkait ini, oh saya Kristen, oh Bang Suma itu Islam dan sebagainya. Tidak. Baik, saya akan jawab ya terkait masalah itu, tapi saya tidak akan menyentuh masalah agama. Untuk solusinya, Bang Suma, ini pendapat saya pribadi, bukan mewakili agama. Yang dapat dipertimbangkan sebelum orang untuk memutuskan berpoligami agar hubungan rumah tangga itu tetap harmonis dan adil, yang pertama, niatnya dan tujuannya yang jelas. Jadi misalnya seperti ini, poligami sebaiknya dilakukan dengan niat yang tulus, bukan hanya karena keinginan pribadi atau nafsu semata. Pastikan tujuan utamanya adalah untuk kebaikan semua pihak. Misalnya contoh, membantu perempuan yang membutuhkan perlindungan atau alasan yang lain yang sifatnya emergensi. Mungkin barangkali istrinya tidak bisa melakukan hal-hal yang sangat fundamental atau hal-hal yang khusus ya, tidak bisa memenuhi kewajibannya. Itu solusinya. Maka dia diperbolehkan untuk orang berpoligami. Lalu yang kedua, masalah terkait komunikasi terbuka. Semua pihak, termasuk istri pertama, harus diajak berdiskusi secara, tapi universal. Nah, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga, harus ada mendapat. Nah, itu untuk mengurangi apa? Mengurangi ketegangan dan rasa cemburu. Yang keempat, memahami tanggung jawab. Poligami ini bukan hanya soal menambah istri, tetapi juga harus menambah tanggung jawab. Sehingga seorang suami memastikan bahwa dia mampu memenuhi secara finansial, emosional, ataupun spiritual semua istrinya secara adil. Lalu yang kelima,
keadilan dalam segala hal itu harus. Lalu keenam, persiapan finansial. Bagaimana orang Baik, berpoligami? terima kasih. Waktu telah habis. 3 menitnya telah dimanfaatkan dengan baik meskipun tidak menjawab pertanyaan. Silakan Bang Zuma untuk ditanggapi atau mau bertanya Bang Zuma? Iya, yang pertama dulu, saudara tidak memberikan solusi. Pertanyaan saya gimana solusinya? Ketika Anda menyikapi kemudian fenomena yang ada orang-orang terdahulu menikah sampai ribuan wanita. Apakah ketika orang itu memiliki ratusan istri kemudian mereka mampu menjaga istri-istri mereka ini, selir-selir mereka, beradil terhadap mereka? Apa solusinya ketika poligami itu ditiadakan? Maka yang terjadi kebinatangan. Ada kebinatangan yang terselubung. Apa itu? Cukup satu istri di rumah. Inilah hebatnya Islam gitu loh. Memanusiakan manusia. Bukan memunafikkan manusia. Tidak bisa. Tidak bisa kemudian dikatakan bahwa poligami itu nggak boleh. Justru poligami itu sebagai solusi. Ingat, poligami itu solusi, bukan perintah. Seperti misalnya saat-saat ada kondisi tertentu, istri sudah tua, istri sakit-sakitan, sementara suami syahwatnya masih tinggi. Apa solusinya buat sang suami? Melakban ucoknya, kasih lem teko lubang ucok. Solusinya kayak gitu nggak mungkin, karena kodrat manusia itu harus kita tahu itu bawaan dari lahir. Kecenderungan laki-laki untuk kemudian cinta, suka kepada wanita. Nah inilah butuhnya kemudian solusi. Islam di awal tadi saya katakan bahwasanya ini bukan perintah tapi ini adalah solusi. Di Islam poligami itu sangat berat. Syaratnya sangat berat. Seperti keadaan halalnya babi. Nah sedangkan kalau cukup satu istri, justru ini melegalkan persinahan. Kamu mau sama aku, kamu tahu aku punya istri, dan kamu sadar bahwa aku tidak mungkin bisa nikah. Tapi kamu mau, aku juga begitu, aku juga mau samamu. Tapi aku sadar aku tidak mungkin menikahimu. Suka sama suka, apa yang kita lakukan? Melegalkan persinahan. Di belakang suamimu, aku di belakang istriku. Nah Islam tidak bisa begitu, tak boleh. Jadi kalau berbicara mengenai poligami, kita tanggalkan agama nggak bisa, karena poligami lahirnya dari Islam. Maksudnya poligami itu pembatasannya lahirnya dari Islam. Jadi saya harus bawa hukum Islam itu. Jadi menolak poligami sama dengan melegalkan persinahan. Baik, terima kasih. Waktu 3 menit telah digunakan. Silakan untuk Kelontong. Ya, terima kasih ya. Jadi Bang Suma yang terhormat, jadi sesuai dengan perjanjian kita, yang namanya tidak membawa kitab itu berarti tidak menyebutkan agama tertentu. Ya, saya tidak ingin debat di dalam masalah ini berpolemik dengan agama, tidak. Ini betul-betul masalah universal. Oke. Kalau mau cerita masalah istri ribuan istri, itu hanya raja saja yang diperbolehkan ya, mungkin. Atau gimana kalau misalnya cerita di zaman purba, itu kita juga nggak tahu, purba itu malah nggak karu-karuan. Tapi saya nggak mau membahas topik itu. Saya ingin yang masuk di dalam realita ini Bang Suma, di zaman modern ini. Pertanyaan saya sederhana saja. Apakah menurut Bang Suma poligami di zaman modern ini masih relevan? Mengingat kesetaraan gender dan hak-hak perempuan yang terus diperjuangkan. Silakan. Iya, mau sampai kapanpun temernya, mau sampai kapanpun poligami itu justru semakin mengikat manusia.
Karena kapan poligami ini tidak mengikat manusia, maka semakin modern, semakin membinatangkan manusia. Kenapa? Ketika kemudian sang suami ketahuan berzina karena tidak poligami, apa yang terjadi dengan istri? Berzina juga. Karena menanggalkan poligami, tidak mau tunduk pada poligami, pembatasan istri. Sehingga apa yang terjadi? Itu tadi. Ketika saudara bertanya apakah poligami masih relevan dengan zaman sekarang? Iya, relevan sekali. Karena kalau tidak, ingat, bertambahnya zaman modern tidak menghentikan syahwat laki-laki. Oh, sekarang tahun 2024, syahwat laki-laki udah berkurang. Itu nggak mungkin. Laki-laki di tahun 2025 semuanya pada impoten. Mereka hanya bersahwat kepada istri saja. Ketika melihat wanita lain, si Uco tidur lelap. Apakah seperti itu? Tidak. Semakin canggih modern, semakin mudah orang mendapatkan obat kuat, semakin Uco berurat, semakin gampang marah si Uco. Maka solusi poligami semakin dibutuhkan. Tapi kalau tidak ada poligami, orang sekarang gampang. Dari kopi ada obat kuat, dari teh obat kuat, dari apa lagi? Makanan obat kuat, minuman obat kuat, dihisap aja obat kuat. Ada juga yang kubaca dipoles aja obat kuat. Di mana-mana obat kuat. Tapi dilarang poligami. Maka apa solusinya? Ya binatang. Kalau Anda mau menyetarakan gender kemudian wanita juga harus melakukan itu, berarti Anda mengajak wanita juga melakukan persinahan sebagaimana laki-laki melakukan persinahan. Itu coloko namanya. Ini secara logika. Laki-laki itu kecenderungan suka sama banyak wanita. Itu manusiawi, munafik laki-laki yang tidak mengatakan yes. Tetapi karena iman, ada agama yang mengerem itu, sehingga laki-laki yang beriman bertakwa, dia paham, dia sadar apa yang dia harus lakukan sebagai seorang suami. Makanya Islam hadir memberikan poligami sebagai solusi untuk tidak berzina. Kesimpulan saya tolong dibantah dong. Melarang poligami berarti membuka pintu untuk berzina. Itu aja. Kalau Anda mau menyetarakan gender, berarti laki-laki yang tadinya berzina di belakang istri, Anda menginginkan istri juga akan berzina di belakang suami. Itu apa namanya? Hewan. Ya, baik, terima kasih. Saya rasa tidak diperlukan timer lagi, biar sotokan aja saling menanggapi, karena Bang Kelontong juga tidak mampu menjelaskan bagaimana kitab suci ini menjelaskan tentang poligami juga. Jadi gak usah pakai timer, saya menanggapi aja. Yang penting teratur. Silakan kedua belah pihak untuk dilanjutkan diskusinya. Ya, silakan tanggapi saya, Bang. Solusi Anda gimana nih? Saya masih bertanya yang tadi. Pertanyaan. Ketika kemudian sebelum poligami mendapatkan ruang dalam Islam, kira-kira saudara sebagai orang yang anti poligami melihat keadaan dari dulu nih, dari dulu orang bisa nikah sampai ribuan wanita, itu solusinya apa? Karena itu manusiawi, itu nggak bisa terlepaskan. Sadarilah sahabatku, saudaraku, ya, pada saat Anda keluar dari rumah, Anda melihat perempuan, sakit mata Anda itu kalau tidak melihatnya. Kalau perlu mata Anda itu jatuh dari kepala. Itu manusiawi. Betapa indahnya pencipta kita itu memberikan itu anugerah. Itu anugerah. Sehingga poligami ini adalah solusi dari segala masalah yang bisa mendatangkan kemaksiatan berupa zina. Daripada berzina, karena manusia ini sudah nggak bisa ditahan. Ucoknya nggak pernah tidur. Ucoknya selalu ingin sembunyi. Selalu ingin sembunyi. Dalam keadaan marah harus sembunyi dia. Apa solusinya? Sudah tua, istri nggak bisa ngapa-ngapain. Dia sudah tergujur kaku. Lalu si Uco ini nggak bisa diajak kompromi.
Sedikit-sedikit main dongker aja. Sedikit-sedikit main dongker aja. Keluar rumah pakai celana dalam sampai 3 lapis. Apa solusinya kemudian? Kalau tidak ada poligami berarti membinatangkan diri dong. Itu pasti. Karena hanya orang yang memiliki kepiawaian dalam mengurung syahwat. Orang yang punya kepiawaian dalam menjaga dirinya, menjaga kehormatan dirinya, yang mampu terbebas dari hal-hal seperti itu. Dan itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Itu sangat sulit. Saya sendiri, Bung. Demi Allah saya sendiri. Saya kadang nangis. Hanya sekedar menjaga itu. Nangis senangis-nangisnya. Ya Rab, jaga saya. Nangis. Lah bagaimana dengan orang yang tidak boleh poligami, Bang? Yang menangis ucoknya. Setiap hari ucoknya yang nangis. Kenapa? Istriku satu. Mama, papa sayang kamu deh. Papa pergi dulu ya. Iya, papa. Tapi legal zina. Kenapa? Saya nggak boleh nikah. Jadi apa yang saya lakukan? Zina aja. Sehingga yang dikatakan zina sudah menjadi permainan sehari-hari. Bukan lagi dikatakan zina, tetapi bersekutu dalam kenikmatan. Marilah kita menikmati persekutuan kenikmatan suci. Nah, kan mungkin begitu bahasanya. Suamimu ada di rumah? Nggak ada, Bang. Kebetulan istriku juga nggak ada di rumah. Yuk, legal. Kenapa legal? Kita nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah kita. Kita hanya boleh begitu. Jangan sampai ketahuan. Ya kita jaga rapat-rapat. Yang penting jangan sampai ketahuan. Oke, terjadi. Terjadi itu. Kenapa nggak boleh poligami? Kalau poligami ada, zina nggak boleh. Kalau poligami tidak ada, zina boleh. Itu. Jadi kesimpulan saya, tanpa poligami membuka ruang untuk berzina. Orang yang benci poligami berarti cinta kepada perzinahan. Itu aja. Nah sekarang mari kita buktikan apa yang bisa ketika melihat orang-orang kudus, bahkan disebut nabi, anak-anak Tuhan sebelum kita, sebelum Islam, mereka sampai ribuan wanita. Solusi dari Anda itu apa? Sedangkan itu zaman jahiliyah, belum modern semodern sekarang. Belum ada obat-obatan, belum ada bagaimana orang bisa mengakses kemudian film-film unyil. Belum. Sekarang di mana-mana itu bisa terjadi. Solusi dari Anda mempersulit keadaan. Tapi kalau Anda tidak suka dengan poligami, tolong jelaskan kepada kita di sini apa solusinya. Apakah beli celana dalam terbuat dari baja, habis itu pasang gembok di celana dalamnya, kuncinya dibuang ke istri. Mama, ini kuncinya. Apa-apa keluar. Itu mustahil terjadi. Itu mustahil terjadi. Begitu Ucok melangkah dari rumah, 1, 2, 3, anak SMP lewat. Oh, cantik juga anak saya ini. Anak SMA lewat. Oh, cantik juga anak-anak ini. Anak kuliah lewat. Oh, cantik juga. Sampai dari jam 7 tinggalkan rumah, pulang ke rumah jam 7 malam. Habis air liurnya dia telan sendiri. Begitu di luar lihat yang lain cantik. Masuk ke rumah yang dilihat apa? Ikan kurapu tidak pernah mandi 1 bulan. Emosi sedikit-sedikit ke istri. Kenapa? Istrinya sudah mukanya itu kayak bunga apa itu namanya? Bunga bangke. Semangat keluar dari rumah, semangat kali. Jalan keluar rumah ke kantor semangat. Karena stafnya banyak yang cantik. Pulang ke rumah yang dilihat bunga bangke. Memberikan sesuatu kepada istri, berikan Ucok ke istri sekali sebulan. Itu pun banyak alasan. Tapi kalau di luar, tembak terus. Kenapa itu bisa terjadi? Karena membenci poligami. Itu fakta, Bung. Itu fakta. Itu real. Itu real keadaan. Jadi kalau kita menyikapi keadaan sekarang ini, semakin maju masa kita, semakin dibutuhkan aturan poligami itu. Karena kalau tidak, maka manusia akan semakin seperti binatang. Jangan terlalu jauh, Bang. Kita masih hidup di zaman sekarang. Tengok ke barat. Yang konon
ceritanya nggak boleh poligami, apa yang terjadi? Istrimu istriku, anakmu anakku, anakku ambil aja. Bahkan anaknya, "Mam, ya apa nak? Besok kami mau pergi sekolah, sekolah kami adakan kegiatan piknik di puncak." Apa kata orang tuanya kepada anak gadisnya yang baru usia 14 tahun? "Silakan, berapa malam sayang?" "2 malam mama." "Iya, hati-hati, jangan lupa bawa kondom ya." Tuh. Anak perempuannya kita disuruh. Itu yang terjadi bung di barat. Yang konon benci poligami, tapi zina legal. Itu fakta. Jadi kesimpulan saya, membenci poligami sama dengan cinta kepada persinahan. Nah sekarang solusi Anda ketika melihat keadaan dulu orang-orang suci malah ratusan istri, itu gimana cara Anda untuk memberikan solusi? Silakan. Terima kasih ya. Mungkin saudaraku menyebut saya sebagai seorang anti poligami itu adalah salah ya. Cuman tadi kan di dalam tanda sudah mau poligami abang kita ini, alhamdulillah. Macet nih. Kan abang cerita tentang kebaikan orang berpoligami, dan saya cerita Ini noise di saya ya. dampak orang berpoligami ya. Antara lain yang saya sebutkan tadi. Nah sekarang solusinya seperti apa? Orang sebelum memutuskan untuk berpoligami agar hubungan rumah tangga tetap harmonis dan adil. Saya di sini memberikan edukasi kepada orang yang di bawah ya. Yang pertama yang saya ulang lagi, yaitu yang pertama melakukan niat dan tujuan yang jelas ya. Nah, yang kedua komunikasi terbuka. Ketiga, persetujuan dari istri yang pertama. Yang keempat, memahami tanggung jawab. Yang kelima, keadilan dalam segala hal. Yang keenam, harus ada persiapan finansial. Itu sangat penting ya. Karena yang jelas tambah orang, ekonominya. Nah itu persiapan finansial. Lalu yang ketujuh yaitu harus pendidikan ya. Melakukan sebuah pendidikan yang mana menjurus daripada orang sebelum berpoligami di dalam rumah tangga. Yang kedelapan, pendekatan yang bertahap. Jadi melakukan pendekatan yang bertahap itu yaitu harus jangan terburu-buru. Kalau yang dikatakan hanya sebatas melampiaskan syahwat saja, itu artinya terburu-buru, karena ini menyangkut masalah kehidupan orang lain. Itu solusinya. Nah, supaya ada persiapan mental dan emosional dari semua pihak yang terlibat. Itu solusi dari pada orang sebelum berpoligami supaya kehidupannya mereka ada keharmonisan. Kalaupun mereka melakukan seperti itu. Lalu mencari... Fokus ke pertanyaan Pak Klontong, biar nggak melebar. Fokus ke pertanyaan. Ya, ini kan Bang Suma kan tadi ada tanya saya, solusinya seperti apa. Nanti saya jawab itu yang ratusan orang itu. Lalu mencari konseling. Ya, konseling itu bisa dengan seorang psikologis atau psikolog ya. Datang ke psikolog bagaimana bla 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 bla. Nah itu tergantung orangnya. Lalu yang ke-10 yaitu menghindari poligami sebagai solusi masalah. Jangan jadikan poligami sebagai solusi untuk masalah di dalam rumah tangga. Seperti dengan kata lain bahwa alasannya tidak puas atau konflik dengan istri pertama. Ini hanya akan memperburuk sebuah keadaan. Jadi yang mana poligami ini harus didasarkan kepada alasan yang kuat, bukan sebagai pelarian yang dikatakan oleh saudara saya Bang Suma tadi, lemah syahwat, nafsu ya, ucoknya berdiri terus. Lah itu saya kira bukan seperti itu. Lalu yang ke-11, mengutamakan kepentingan anak-anak. Jika sudah memiliki anak, pertimbangannya dampak terhadap mereka, dampaknya pasti terhadap mereka. Jadi menurut saya dampaknya itu orang berpoligami itu akan mengorbankan kesejahteraan atas kebahagiaan anak-anak. Lalu yang ke-12, penyesuaian emosional.
untuk menjaga keharmonisan supaya di dalam rumah tangga itu tetap seperti itu. Misalnya penyesuaian emosional, yaitu semua pihak harus siap secara emosional untuk menghadapi sebuah dinamika rumah tangga yang berubah-ubah. Contohnya kesabaran, saling pengertian, saling toleransi. Nah, itu menjadi kunci utama untuk menjaga sebuah keharmonisan. Nah, itulah solusi-solusi yang membantu untuk mengurangi potensi konflik dan ketidakadilan dalam berpoligami. Lalu itu adalah solusi-solusi sebelum orang berpoligami supaya rumah tangganya mereka itu tetap harmonis ya. Lalu yang pertanyaannya Bang Suma, bagaimana dengan zaman dulu? Saya nggak cerita agama di sini ya, nggak cerita agama. Sekali lagi saya tegaskan, tidak cerita agama. Agamanya apapun itu, kalau Bang Suma memberi pertanyaan seperti itu, orang yang menikah dengan ratusan orang itu biasanya kalau zaman dulu, zaman apa itu, zaman kolobendo kalau orang Jawa, karena saya orang Jawa, zaman kolobendo, bahwa itu hanya dilakukan oleh seorang raja saja. Sebetulnya rakyat sebagai kawulo alit atau orang kecil itu jarang yang bisa melakukan perkawinan sampai sebanyak itu, memiliki istri ya. Biasanya raja. Nah, kembali lagi kalau itu masih dalam tahap raja. Kalau misalnya terkait masalah zaman purba gimana? Nah, itu. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Silakan Bang Suma closing statement. Anjingnya udah protes tuh Pak untuk menjawab Pak. Udah Pak, di-mute aja dulu Pak. Anjingnya udah protes tuh, Bapak belum jawab-jawab, udah suruh jawab sama anjingnya. Silakan Bang Suma. Iya, baik. Jaringan saya udah bagus ya. Cakep-cakep Bang, mantap. Iya. Jadi gini ya. Kalau dulu itu kan sebelum datangnya Islam, janda-janda itu kan diperintahkan dibunuh. Itu saking tidak berharganya wanita itu. Jadi wanita diperintahkan dibunuh. Mau dia yang sudah bersuami atau yang belum ada suami tapi sudah tidak perawan, itu dibunuh, diperintahkan dibunuh. Itu kalau mereka kalah perang. Misalnya orang Indonesia perang kepada Malaysia. Indonesia menang, semua wanita yang ada di Malaysia yang tidak perawan itu dibunuh semua. Itu dulu yang perlu dipahami. Sehingga muncul aturan di Islam. Kenapa poligami itu muncul di Islam? Karena kecenderungan manusia itu memang banyak istri. Itu dulu. Itu di luar Islam itu. Jadi Islam datang kemudian untuk mengatur itu. Nah, kenapa ada kemudian pembatasan poligami? Karena pada saat masa Islam diajarkan nih, banyak para sahabat-sahabat itu yang meninggal dalam perang. Sehingga mengakibatkan banyak janda, banyak anak yatim piatu. Karena dengan adanya banyak anak yatim piatu, kemudian banyak wanita janda, kemudian maka Islam mengatur, boleh kalian menikahi janda-janda dari istri pasukan atau prajurit kita yang meninggal. Itu salah satu asbabul nuzul bolehnya diaturnya poligami. Anak-anak ini nggak ada yang jaga, harus ada bapaknya. Maka kamu harus menikahi ibunya. Ibunya janda, anaknya yatim, nikahin. Supaya ada yang bertanggung jawab terhadap wanita ini dan ada yang bertanggung jawab terhadap anaknya. Itu asalnya poligami diatur. Nah, apakah itu masih relevan saat sekarang? Itu tadi yang saya gambarkan. Boleh orang itu menikah poligami dengan kondisi-kondisi yang saya jabarkan. Boleh. Misalnya istrinya sakit keras, ya, mandul, gak punya keturunan, sementara sang istri pingin kali anak. Apa solusinya dari Kristen? Di luar Islam maksudnya. Saya nggak bawa agama ya, karena alergi. Tapi saya nggak bisa melepaskan agama saya, meskipun saya tidak bawa dalil. Istri pingin anak,
kemudian mandul. Dia mau kali punya anak dari sang suami. Solusinya suami harus nikah. Karena ada jalan poligami. Tapi kalau di Anda suami harus, jadi pada kesimpulannya kemudian adalah dengan adanya aturan itu, kalau tidak ada aturan ini, dengan ada kami, maka manusiakan. Sedangkan kalau tidak ada, manusia dibinatangkan. Zaman jahiliyah berzina. Hanya saja yang perlu diketahui, Islam itu tidak menjadikan bahwa poligami itu adalah perintah. Bahkan Islam itu tidak memperkenalkan poligami. Enggak. Islam hanya mengatur poligami. Saya ulang lagi, poligami. Tapi Islam mengatur poligami. Kenapa Islam tidak memperkenalkan poligami? Karena poligami itu adalah sesuatu yang sudah dikenali jauh sebelum Islam itu datang. Islam hanya datang mengatur itu. Kemudian ada sekelompok orang yang memusuhi aturan itu. Berarti ingin kembali kepada aturan yang lama. Tapi dengan catatan satu, itu permaisuri. Bedanya dengan pembenci-pembenci poligami hari ini adalah dengan orang-orang terdahulu, mereka penguasa, mereka ras poligami tanpa harus ada yang menekan, tanpa harus ada yang mencibir, tanpa harus ada yang merasa dikorbankan. Nah, kalau sekarang bedanya satu istri tapi selirnya jutaan di luar yang tidak diketahui. Dan kalau kondomnya bocor, maka anaknya berceceran kemana-mana. Tidak diketahui yang mana bapaknya. Nah, ini yang dihindari oleh Islam. Ini yang dihindarkan kemudian oleh Islam, sehingga diberikan solusi poligami itu agar mereka tidak berzina. Makanya saya katakan tadi, orang yang membenci poligami berarti cinta dengan persinahan. Itu aja. Orang yang tidak suka poligami berarti dia suka kepada persinahan. Itu nggak boleh munafik. Karena kita berbicara mengenai akal. Coba ketika Anda turun dari lift, tangga lift misalnya, tiba-tiba liftnya jatuh. Anda bersama dengan istri. Tidak mungkin sang suami yang memeluk ke istri, "Mama, please tolong aku takut." Gak mungkin. Yang memeluk adalah, yang berpelukan, yang memeluk istri adalah suami. Istri seketika memeluk suaminya, berlindung di dadanya, membuktikan bahwasanya sang suami punya kuasa untuk melindungi bukan cuma satu wanita, sampai 3-4 wanita bisa dilindungi oleh laki-laki. Coba, seorang laki-laki kemudian di tangga lift, di situ ada perempuan 4, tiba-tiba liftnya jatuh, kemana mereka berpelukan? Ya ke laki-laki yang ada di situ, seorang diri. Itu cerminannya. Tidak mungkin laki-laki 4, 3 di dalam lift, kemudian 1 perempuan. Begitu kemudian jatuh liftnya, laki-lakinya rebutan berpelukan dalam dada wanita. Ibu please, tolong. Gak mungkin. Itulah bukti bahwa laki-laki itu memiliki kemudian sifat tabiat yang sudah diberikan oleh penciptanya untuk melindungi banyak perempuan. Kan lucu kan? Ada kejadian aneh, bencana, tiba-tiba laki-laki pada berlarian mencari wanita, memeluk, masuk ke dalam dekapan dadanya. Kan lucu. Yang ada adalah ketika ada bencana, musibah apapun, laki-laki yang dicari untuk masuk ke dadanya agar didekap sama laki-laki. Meskipun di situ ada 4 laki-laki, ada 4 perempuan, dipeluknya semua. Itulah cerminannya. Kecuali kalau mungkin di agama tertentu ya perempuannya yang masuk ke dalam dada wanita. Sayang, papa takut. Nah, ini berarti suaminya ini
lupa, salah didikan dia, salah ospek. Mungkin lulusan dari apa ya, dari CBGT. Nah, oleh karena itulah kemudian Bung saya katakan, poligami ini adalah solusi yang memanusiakan. Kalau ada yang membenci poligami, saya jaminkan andai saja bisa kita stempel orang-orang yang benci poligami ini, kita stempel di jidatnya pezina. Sekira begitu dari saya, silakan. Iya, baik Bang. Jadi terima kasih atas diskusi yang enak, yang elegan, yang santun. Juga terima kasih atas kesediaannya Bang Suma untuk memberikan tanggapan masalah terkait temanya poligami. Saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu Bang, karena saya ada mau keluar. Ya. Baiklah, baik. Nanti kapan-kapan kita buka tema yang lain Bang. Ini enak. Baik, saudaraku Klontong, ya. Baik. Iya. Oke, terima kasih teman-teman, terutama pada Pak Host atas waktu dan tempat yang telah diberikan pada saya. Terima kasih semua. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang kawan, saudara kita Pak Lontong, sehat selalu. Oke, silakan pasien selanjutnya yang pengen. Nah, kita taruhan. Kita taruhan. Habis ini banyak yang poligami. Tapi bukan dari kalangan kita. Bukan dari kalangan kita. Selamat siang teman-teman dari Muslim. Saya dengar di bawah tertawa dan saya merasa Bro Suma nih ngomong relevan loh. Jadi saya nggak bisa menyalahkan gitu loh. Apa yang Bro Suma tadi narasikan. Itu sangat relevan buat saya gitu Bro, betul. Mantap Bro. Iya. Kenapa? Karena mohon maaf teman-teman sebentar. Kenapa? Karena di kekristenan pun juga itu saya bukan jelek-jelekin ke saya ya. Banyak yang munafik Bro. Bener ini saya serius. Gitu loh. Memang tidak dapat dipisahkan oleh apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak dapat dipisahkan oleh manusia. Memang betul kalian itu istilahnya yang bini satu, laki satu, tetapi bejibun berserakan di luaran itu. Aku tahu, aku gak munafik, aku sudah ada umur gitu loh. Aku tahu si A, si B, si C, si D, si F, circlean saya. Makanya saya bilang teman-teman yang Kristen, janganlah kalian munafik gitu loh teman-teman yang Kristen. Gitu loh. Ada saatnya kalian pun harus mengakui bahwa yang di Islam itu mereka tuh lebih sportif gitu loh. Ini loh gua lebih gentle. Gua bininya dua istilahnya, gua disahkan resmi, semua tahu gitu loh. Nah, kalian yang di Kristen itu yang sembunyi-sembunyi yang munafik. Kalian tobatlah, kalian tuh bisa menipu manusia, tapi Tuhan gak bisa kalian tipu gitu loh. Dan juga rahasia kalian sudah pada banyak yang tahu gitu loh. Nanti kalian di Jakarta, bini satu, suami satu ya kan. Di Bandung ada lagi. Di sini satu, di sana satu, di sebelah sana satu, di mana-mana satu. Dikumpulin ada 12 orang. Benar bro. Aku bisa ngomong gini karena aku tahu sendiri gitu loh. Makanya teman-teman yang Kristen juga ya kadang-kadang itu kita tuh nggak jangan merasa bahwa gua paling benar ya kan, agama gua paling benar. Nggak juga teman-teman Kristen. Dengarkanlah agama yang lain pun. Mereka juga ada sesuatu yang relevan gitu, yang masuk logika, bisa diterima, akal sehat gitu bersuma. Jadi maksudku gini untuk teman-teman Kristen ya, bila mana kalian tuh kebelet pengen punya bini 3 atau 4, sportif lah gitulah kayak orang Muslim ya kan. Ini bini gue 3 selesai udah. Iya betul kan bro? Betul. Sembunyi. Waduh di depan orang kayak permaisuri dan raja seorang pasangan, tapi berceceran di mana-mana. Ampun. Ya kan, betul nggak? Betul. Aku ngomong apa adanya nih. Yang Kristen Kristen kalau dengar nggak setuju sama saya silakan naik ayo. Izin Pak Menhal, boleh tahu agamanya apa?
Lu aku Kristen, semua tahu aku Kristen Oh, kok. Kristen. Oke, Beliau oke. Kristen. Oke, Pak Jerry, Iya. selamat siang Pak Jerry. Iya. Siang bos. Mohon maaf, agamanya apa? Kristen bos. Oke, silakan lanjut Abang. Iya. Silakan kalau mau protes tadi yang saya ucapkan. Saya bicara apa adanya loh. Teman-teman Kristen ya. Sorry sebelumnya saya bicara apa adanya, ini realitas kok. Apa yang saya Dan lihat. yang sorry saya putus. Dan yang disampaikan oleh saudara kita Melnaf ini itu didukung oleh dalil. Yesus memang membolehkan. Lukas 18 nomor 29 nomor 30. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi boleh, nggak ada larangan. Selama hal itu untuk menjaga diri dari persinahan. Betul itu. Nggak masalah. Itu ada legalitas dari Yesus. Lukas 18, 29, 30. Iya, Jadi yang nanti di ujung pandang satu. Di Manado satu. Ampun saya bilang. Aduh. Kayak Bang Jerry ini mau Jangan gimana, lah, Bang Jerry? Kristen gak usah munafik kayak gitu. Tirulah teman kita Muslim, mereka lebih sportif gitu loh. Kalian selalu mempertembing miring terhadap saudara Muslim, tetapi mereka jauh lebih sportif dari kalian. Manusiawi bang, itu yang abang ceritakan manusiawi. Itu manusiawi bang. Manusiawi. Tapi kan Kristen itu, Yesus kan mengajarkan supaya kembali ke awal. Kembali ke awal karena manusia diciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Tidak diciptakan tiga perempuan bang. Saya juga tidak munafik loh. Bang Jerry, sorry. Bang Jerry, saya di Surabaya ya. Saya di Surabaya, teman-teman saya yang Muslim pun banyak yang istrinya cuma satu dan mereka betul-betul satu, sportif gitu loh. Gak ada neko-neko mereka. Satu ya satu, tapi kalau mereka mau merit, mau nikah 2 kali, mereka ngomong. Itulah yang saya salut sama teman Muslim sportif gitu loh. Apa adanya kalau masalah bini. Benar, tidak ada masalah. Tapi kan kita dilarang gitu loh. Agama Kristen kan dilarang poligami. Saya paham, Bang Jerry, saya paham. Tetapi kamu tuh sudah, kalau bila mana kamu bini itu satu, tapi di luar kota kamu ada simpananmu banyak. Kamu tuh sudah berdusta. Di dalam dilarang berdusta, nggak boleh. Bang, Gitu. bersihna kata Yesus, kan wanita sudah bersihna bang. Itu kan teori, Bang. Teori Bukan doang, Bang. teori. Betul. Itu Prakteknya betul. mana? Prakteknya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Bang. Prakteknya, Bersihna Bang. mulai dari hati bang. Dari Itu hati teori bukan doang. dari hati bang. Jadi saya tidak menyetujui sih yang kayak ginian. Mana dalilnya cukup satu istri, Bang? Saya minta dalil dari Yesus cukup satu istri. Ada nggak dalilnya? Nggak ada, Bang. Kalau ada, saya turun nih sekarang nih. Saya turun kalau ada dalilnya cukup satu istri nih. Yang jelas untuk kita orang percaya tidak boleh poligami. Itu aja deh. Nanti Ya, kita lanjut lagi. Iya. Saya mau Dalilnya mana? Kalau Anda kemudian mengatakan tidak boleh poligami, berarti Anda melegalkan kebinatangan berarti. ada cerita Mana kebilang. coba dalilnya dulu dong. Dalil cukup satu istri mana? Kalau saya sudah menunjukkan boleh mendapatkan istri berlipat kali ganda. Markus, Lukas 18 nomor 29 30 itu ucapan Yesus. Kata salah tafsir. Yesus berkata kepada mereka. Yesus berkata, barang siapa sesungguhnya orang yang kerajaan Allah meninggalkan istrinya akan apa maksudnya? Salah tafsir. Apa kalau saya salah tafsir, tolong tunjukkan di Bible mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu cukup satu istri itu mana perintahnya? Tunjukkan.
Itu kan Yesus sudah bilang manusia diciptakan satu laki-laki satu perempuan. Iya. Dan kembali ke asal gitu loh. Di mana Yesus ucapkan itu? Coba tunjukkan dalilnya. Di mana? Tunjukkan. Di Matius. Mana? Di mana tunjukkan? Di mana Yesus katakan itu? Itu bukan ucapan Yesus. Bang Jerry ini kalau Nah, masalah itu susahnya karena Anda membuat Jerry, sebuah kalau masalah hukum diri tidak ada hukumnya dari Bible. Bang Tuma, sorry sebelumnya, Bang Jerry memang betul Silakan. satu istri dan satu suami begitulah. Tetapi itu teori doang, Bang. Maaf sebelumnya, saya bukan menjelekkan sirkelan saya sendiri, bukan jelekkan yang saya agama saya sendiri. Memang ada yang setia gitu, tapi yang saya lihat itu 70% tuh gitu. Keluarganya dianggap pasangan raja dan satu yang sangat ceceran, Bang. Aduh, udahlah Bang Jerry, saya ini saksi hidup, Bang. Itu teori doang, Bang Jerry. Yang penting intinya gini loh. Pernikahan. Saya tidak katakan bahwa laki-laki itu Oke. Buaya semua yang di Winakral. Satu laki-laki. Saya tidak pernah bilang saya ini. Itu. Iya. Saya tidak munafik. Tetapi Bang, betul ya sudah. Berarti kita sepakat, Bang Jerry. Gitu. Teori doang, teori di Bible, sehidup semati. Tetapi apa yang prakteknya? Kemarin lebih sportif, teman muslim. Kenapa saya bilang mereka lebih gentle gitu loh. Mereka terang-terangan gitu loh mereka. Ya, tapi bukan begitu. Yang teman muslim yang istrinya cuma satu, suami satu pun banyak. Saya di Surabaya ini banyak, saya tahu gitu loh. Ya apa adanya. Ya ada juga. Enggak paham dia Bang Suma, Bang Jerry ini enggak paham Bang Suma. Masih belum paham dia. Lanjut Bang Suma, lanjut. Silakan teman-teman. Dilanjut dulu teman. Oke, silakan. Pengen naik lagi selain Pak Menhub.